Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwidi Astuti, NIM 2018-113-303-11055, Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dan mempraktekkan tutorial membuat aplikasi sederhana pada Android Studio. Nah, di sini sebelumnya yang harus kita butuhkan adalah aplikasi Android Studio tentunya yang sudah diinstal plugin Kotlin dan Flutter. Nah, di sini ketika sudah menginstal dan ketika kita membuka Android Studio aplikasinya, kita pilih New Flutter Project. Kemudian kita pilih yang Font and Template dan Basic Activity. Kemudian kita next. Nah, ini terserah kita kasih nama apa. Mobile application. Kemudian untuk save location-nya opsional, bisa disimpan di mana saja. Kemudian language-nya kita pilih Kotlin. Pilihannya ada dua, ada Java dan Kotlin. Nah, di sini saya memilih Kotlin. Kemudian SDK-nya saya opsional juga. Di sini saya memilih yang Oreo. Kemudian diklik finish. Nah, karena tadi saya sudah membuat project-nya, jadi saya tinggal membukanya. Kemudian kita tunggu proses. Nah, setelah terbuka, nah di sini bisa kita lihat ada Java Kotlin-nya. Di sini ada satu main activity dan dua fragment. Kemudian di sini itu untuk mengatur logikanya. Kemudian untuk mengatur UI-nya, untuk mengatur tampilannya, di sini pilih rest, kemudian buka pada layout. Terdapat activity main, content main, fragment first sama fragment second. Nah, di sini mungkin untuk memudahkan bisa kita ganti namanya atau tidak, terserah. Tapi di sini saya tidak mengganti namanya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini untuk tampilannya ada di sebelah kanan dan codingannya di sebelah kiri. Kemudian sebenarnya kalau misal kita mau mengedit langsung dengan cara mendrags itu bisa pakai drags. Di sini kan ada paletnya. Nah, di sini sudah banyak menu-menunya. Tapi di sini saya akan mencoba dengan memakai coding. Jadi saya akan mengaturnya melalui coding, bukan drags. Jadi saya akan membuat tampilan berupa di halaman pertama akan muncul semacam tampilan dengan tema terang atau light themes. Nah, kemudian di second fragment saya akan membuat yang dark themes-nya. Baik, kita mulai. Di sini saya akan menggunakan text view. Cukup kita ganti saja ID-nya. ID hello. Nah, di sini saya akan memilih wrap content. Untuk layout-nya saya pilih match parent. Nah, bedanya match parent sama wrap content itu, kalau wrap content dia menyesuaikan ukuran dari kontennya, sedangkan match parent itu akan menyesuaikan ukuran dari layarnya. Nah, bisa kita lihat kalau wrap content dia akan setinggi ini, tapi kalau match parent dia akan mengikuti layarnya. Nah, kemudian untuk teksnya saya ganti menjadi hello. Karena kita menggunakan layout constraint layout. Nah, sehingga untuk pengaturannya semuanya harus ada app layout constraint and end to end, start off, top to top atau bottom to bottom. Gunanya apa? Gunanya karena kalau misal elemen ini tuh tidak di constraint, maka dia itu masih belum menempel pada layoutnya. Jadi masih mengambang gitu, mengambang di atas. Nah, supaya bisa diatur, maka kita harus mengaturnya melalui layout constraint, end to end, start off,
top off, bottom off. Nah, di sini untuk start sama end itu untuk kanan dan kiri. Start yang mana start untuk bagian menempel yang bagian kiri, untuk end-nya bagian kanan, kemudian untuk top ini bagian atas dan bottom nanti bagian bawah. Nah, untuk membuktikannya coba kita hapus, maka text view akan error. Nah, di sini akan ada garis merahnya. Kita coba layout constraint yang start off. Di sini kita pakai parent. Nah, bisa kita lihat di sini perubahannya adalah sudah menempel pada bagian kiri. Kemudian kita tempelkan bagian kanannya, constraint end, parent juga. Nah, sudah menempel. Kemudian kita pakai yang constraint top off, kita pakai juga yang parent. Nah, sudah terlihat text view-nya sudah tidak error lagi. Nah, untuk constraint top atau bottom itu bisa kita menggunakan dua-duanya atau kita cuma menggunakan satu aja itu juga bisa. Kemudian setelah itu kita atur marginnya, margin topnya kita kasih 80 dp. Nah, kemudian kita beri padding left 30 dp. Nah, untuk membesarkan teksnya kita bisa pakai text size, kita kasih 50 dp. Nah, sudah kelihatan. Untuk kita kasih warna, kita beri color. Di sini saya menggunakan InVision. Jadi untuk membuat mood boardnya saya menggunakan InVision. Jadi nanti warna-warna yang akan digunakan saya bisa mengaturnya. Nah, di sini untuk tulisannya saya menggunakan color ini. Kita copy, kemudian paste. Nah, sudah terlihat. Kemudian kita kasih nama lagi. Setelah itu saya akan memberikan gambar. Nah, sebelumnya saya akan masukkan gambar. Kita buka drawable-nya, kemudian klik kanan, paste. Kita pilih bisa drawable atau drawable versi 24-nya. Kita pilih yang versi 24. Oke. Nah, sini kita masukkan image view. Width-nya kita pakai match parent, height-nya biar tidak besar kita kasih 300 dp ya. Kemudian jangan lupa ditutup, kita kasih ID image banner, kita kasih src, kita pilih drawable yang travel 4. Nah ya benar, ini kan masih melayang nih. Nah, kita tempelkan dulu pakai constraint karena kita menggunakan layout constraint. Kita start parent, constraint n-nya juga parent, terus kemudian kita tempelkan
constraint top-nya, pilih yang bottom of, kita taruh di bawahnya nim. Nah, dia sudah pindah ke bawah. Kemudian kita kasih padding, margin dulu, margin top kita kasih 10 dp, kurang besar, 20 dp. Oke, sudah. Kemudian, nah, di sini buttonnya error ya. Kenapa error? Karena di sini masih menggunakan text view untuk topnya. Bisa kita ganti, kita tempelkan di bawahnya ini image banner. Nah, terus kita kasih margin top, kita kasih sebentar, bottomnya kita hapus saja. Margin top kita kasih 30 dp, kurang besar 50 dp. Nah, pas, kemudian teksnya kita ganti menjadi dark mode. Oke, sudah. Kemudian kita bisa ganti ini backgroundnya. Kenapa background ditaruh di sini? Karena kita akan mewarnai ini, layoutnya. Layout adalah keseluruhannya. Kalau kita taruh di text view, maka hanya text view ini nanti yang kewarnai. Nah, kita taruh sini, kita pakai warna, karena ini light, saya akan menggunakan warna ini. Kita copy, kemudian taruh di sini. Nah, udah mulai bagus ya. Nah, untuk second fragmentnya, karena ini sama, maka tinggal kita copy aja. Nanti kita edit. Untuk tampilannya sudah selesai. Kita nih untuk tampilan first fragment, second fragmentnya kayak gini. Kemudian kita coding ininya, fragment activity-nya. Nah, di sini kelihatan first fragmentnya error di button, karena tadi kita mengganti nama buttonnya ya kan, menjadi button like them. Nah, untuk memudahkannya bisa kita menggunakan control space. Nah, akan keluar button like them-nya. Sama seperti second-nya, kita hapus, kita pakai control space. Oke. Nah, di sini penjelasannya adalah button ini ketika diklik, set on click listener, dia akan controller akan menjalankan navigasi. Navigasinya di mana dia akan actionnya akan berpindah dari first fragment to second fragment. Sama seperti second. Di sini ketika button datum diklik, set on click listener-nya aktif, maka dia akan menemukan navigasi controllernya, yaitu dia akan menjalankan navigate sebuah aksi, yaitu perpindahan dari second fragment ke first fragment. Kemudian kita ganti toolbarnya. Di sini kan activity main. Kita lihat activity main-nya. Nah, di sini kan ada toolbar. Di sini kita akan atur toolbarnya, tulisan toolbarnya. Sebelumnya kita hapus ini ya. Kita hapus ini karena kita belum memerlukan ini, kita hapus ini. Nah, include layout ini adalah logikanya, include dari layout yang akan berjalan di activity main ini. Nah, content main ini
adalah tampilannya yang berisi fragmen apa aja yang akan dijalankan di sini. Kembali ke activity main, sudah kita hapus, kemudian kita atur itunya ya di first fragment. Di sini kita atur activity as app compat activity dot support action bar. Nah, kita atur title-nya. Untuk first fragment ini kita kasih light dan. Nah, untuk second-nya kita kopas saja. Kita kasih dark dan. Nah, kemudian setelah itu di sini saya akan mulai running aplikasinya. Di sini saya menggunakan device bantuan untuk laptopnya yang keberatan jika menjalankan program menggunakan ini emulator. Baik, di sini saya akan runningnya melalui Samsung HP saya. Kita run. Nah, di sini terlihat Gradle build running, jadi prosesnya sedang berjalan. Kita tunggu. Prosesnya memang agak lama. Nah, ketika proses yang berjalan bisa di launch dengan sukses, akan muncul tulisan launch sukses. Nah, kemudian untuk di HP-nya bisa dijalankan. Untuk awalnya adalah light mode, kemudian kita berpindah ke dark mode. Nah, berhasil. Kita kembali ke light mode, bisa pakai back atau kita kembali ke light mode. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung atau banyak perkataan yang salah atau belibet. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.